bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu. Saya ingin menanyakan nih Pak tentang bagaimana nih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu. Bagaimana caranya mengidentifikasinya? Ya, kita memilah-milah dilema etika. Ketika dilema etika itu sama-sama dalam hal yang membutuhkan, dalam arti istilahnya kebutuhan yang sama-sama harus dilakukan. Tetapi ada juga mungkin dilema etika yang satunya istilahnya hak, memang ya kewajiban kayak itu mengajar, kewajiban harus dilakukan. Tetapi di sisi lain satu lagi artinya ditinggal pun tidak bermasalah, artinya bisa dikerjakan pada lain waktu. Seperti itu kita bisa membedakan mana yang terbaik dan mana yang harus didahulukan. Terus nih selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Ya, ketika kita menemui kasus dilema etika yang sama-sama dalam kebaikan, kita tetap berpatokan kepada tugas kewajiban. Sampai saya contohkan pada guru umpamanya, yaitu guru punya di rumah punya keluarga, umpamanya anaknya sakit. Nah, di sisi lain guru juga harus wajib mengajar, mendidik anak bangsa. Mencerdaskan anak bangsa itu adalah kewajiban yang mutlak, tidak bisa ditanggung-tanggung, harus dilaksanakan, karena itu sudah menjadi tanggung jawab sebagai seorang guru. Tapi di sisi lain, ketika anak itu ada di sana, di rumahnya, di keluarga, ada anak yang sakit, maka ya saya pun sebagai pimpinan ketika minta izin pulang, itu minta izin pulang pada jam yang masih belum waktunya pulang, saya sudah berpikir dua kali, karena saya juga sama manusia, dan itu manusia itu saat-saat itu ada kebutuhan yang penting. Nah, padahal memang itu sama, posisinya sama sebenarnya, mengajar wajib. Begitu juga anak di rumah, sedangkan di rumah tidak ada yang artinya yang bisa untuk mengurusi anak satu. Nah, akhirnya saya untuk karena kepentingan itu mendesak, bersifat urgen, ya mangga setelah. Tapi di sekolah kita tetap memerintahkan kepada guru itu suruh mengajar dulu. Nah, kemudian untuk misalnya pulang agak pagi yang tidak apa-apa, tapi diberikan tugas dan menitipkan kepada guru yang lain untuk mengawasi supaya jangan sampai di sekolah itu gaduh atau ribut. Dan setelah itu boleh untuk pulang mengurus anak yang sakit, karena kan artinya tidak selamanya yang namanya anak sakit itu suatu berat. Nah, terus nih langkah-langkahnya nih Pak, langkah-langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Saya tanya. Ya, biasa yang saya lakukan ketika kalau memang itu terjadi dilema etika, maka saya panggil ke suatu ruangan dan memberikan pengarahan, bimbingan kepada guru tersebut agar kiranya walaupun anak itu sakitnya enggak sembuh-sembuh, tapi kira-kira guru itu bisa membagi waktu lah. Artinya di dalam tugas beliau pun harus dikerjakan. Jangan sampai anak-anaknya sakit akhirnya di sekolah malah ditinggalkan, hanya fokus kepada anak yang di rumah. Ya memang itu juga sama kewajiban, tetapi kan memang lebih penting tugas beliau adalah untuk mengajar, untuk datang ke sekolah itu untuk mencerdaskan anak bangsa yang harus dilakukan seperti dulu. Kecuali istilahnya sudah melakukan tugasnya, kemudian tinggal beberapa menit atau bisa izin seperti itu, memberikan nasihat itu. Jangan sampai baru sebentar di sekolah buru-buru pulang, kalau diberi nasihat seperti itu. Pak, langkah-langkahnya dari langkah-langkahnya tadi, terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini?
saya anggap efektif ya tadi, jadi memberikan umpamanya tadi itu saya contohkan itu ketika guru di rumah ada anaknya yang sakit, nah jadi seimbang, artinya guru tidak meninggalkan tugasnya, tetap mengajar, melakukan kewajibannya untuk memberikan pembelajaran kepada siswa. Di sisi lain guru pun bisa untuk mengurus anak yang di rumah sakit, jadi sama-sama ada keseimbangan. Artinya punya waktu itu sangat efektif karena bisa melaksanakan tugas, bisa juga mengurusi anaknya yang sakit, seperti itu. Kemudian Pak nih, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa? Ya, tantangannya kadang-kadang terutama guru itu ada yang emosionalnya tidak bisa terjaga, sehingga hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan bagaimana anak nanti di sekolah. Sedangkan misalnya dalam satu kelas 36 ataupun satu kelas, pokoknya kalau di SD kita kan ada yang 53, berapa anak bangsa yang dirugikan oleh itu. Tapi kadang guru itu tidak berpikir seperti itu, hanya mementingkan dirinya sendiri untuk keluarganya. Nah itu yang menjadi tantangan bagi saya. Padahal saya itu termasuknya menjadi pemimpin itu lebih merasakan, kira-kira bisa membagi, kira-kira yang kesini enak, kesini enak. Tetapi yang namanya karakter guru beda-beda, yang menyadari dirinya bahwa tindakannya itu salah, tetapi menolak dengan apa yang saya perintahkan, itu sebagai tantangan bagi saya. Itu pun saya coba berbagai macam cara, bagaimana melakukan dengan cara ini, cara itu. Ya mudah-mudahan saja dengan mereka yang seperti itu bisa berubah, bisa mendapat hidayah, bisa menyadari bahwa kepentingan yang disampaikan yang ada yang terpenting dalam tugasnya adalah sebagai guru, walaupun di rumah juga memang penting. Nah itu tantangan seperti itu. Apalagi ini tantangan ada lagi yang di rumahnya itu hanya untuk kesana itu untuk apa? Melakukan pekerjaannya itu lebih tapi beliau itu dianggapnya itu lebih penting sehingga meninggalkan anak. Nah itu yang sebagai tantangan buat saya. Ya, saya selalu sabar, selalu memberi nasihat, mudah-mudahan bisa ada perubahan, mendapat hidayah dari Allah. Pak, selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini loh Pak? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki ketika ada masalah Bapak langsung menyelesaikannya di tempatnya atau membuat jadwal nanti mungkin hari apa bisa ketemu menyelesaikan masalah tersebut dengan guru tersebut? Kalau membuat jadwal, saya kira saya tidak ada jadwal seperti itu ya. Saya berpikirnya gini, ketika ada permasalahan di tempat itu saya tidak lakukan, misalnya ketika terjadi itu langsung di tempat tidak lakukan. Nah saya berpikirnya gini, kita melihat situasi dan kondisi. Ketika guru itu sedang emosinya tidak melonjak, sedang rendah, sedang nyantai. Nah baru suatu saat ada kesempatan, saya pun tidak ada kesibukan, saya panggil, kita ngobrol supaya jangan sampai mempunyai rasa emosi yang naik gitu. Artinya kalau pada saat yang tenang, mudah-mudahan guru itu merasakan dan akan masuk dalam sanubarinya bahwa tindakannya itu salah. Nah, tetapi kalau kita secara spontan ketika saat itu terjadi langsung saya panggil, belum tentu beliau itu sedang kondisinya emosinya lagi muncul, akhirnya tidak akan menerima apa yang saya nasihat gitu. Kemudian ada tidak nih Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada tidak seseorang yang dianggap ya saya ini patokannya sama orang ini, atau faktor-faktor apa saja gitu yang bisa jadi bantu lah istilahnya? Kalau salah satu orang ya istilahnya tidak saya berpedoman pada orang itu tidak meminta bantuan. Saya punya ini
ada teman-teman kan ya di Kecamatan Pasekan banyak kepala sekolah. Kadang-kadang saya suka curhat ya, kepada beberapa kepala sekolah. Begitupun yang paling utama nih, saya tuh punya grup di angkatan APBN kepala sekolah. Nah ini yang menjadi dominan buat saya untuk curhat ke teman-teman, karena ketika saya ada masalah itu saya langsung curhat lewat WA grup, akhirnya ada teman-teman langsung komen menjawab solusinya begini. Nah itu yang menjadi acuan, jadi bukan salah satu orang, jadi ada beberapa teman. Nah mungkin ada beda-beda yang istilahnya untuk menanggulanginya, yang mana saya juga yang kira-kira bisa dilaksanakan di sekolah saya ini, sekolah kita ini. Akhirnya saya memilih, memang ada beda-beda pendapat. Begitupun teman-teman pun seperti itu, ketika ada masalah langsung curhat di grup, artinya ya kita juga ikut memberikan komentar, saling apa ya, berkolaborasi, berpikir ya, Pak ya. Pak, dari awal, dari semua hal yang dari awal saya tanyakan nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dalam etika? Ya, yang sebagai bahan pembelajaran bagi saya dan sebagai pengalaman itu, bahwa seorang pemimpin itu harus bisa bijaksana-bijaksini, artinya kita harus bisa menyadari bahwa ketika guru itu sangat posisinya penting, ya tadi dilema etika itu, tapi dalam posisi yang benar, sama-sama kita dilema dalam kebaikan semua, ya maka kita harus jalankan bersama-sama, tetapi yang satu untuk kepentingan guru juga istilahnya berjalan sama, tetapi tidak boleh melupakan kewajiban yang ada di sekolah, karena sekolah adalah nomor satu yang fokus utama tugas sebagai seorang guru. Jadi kita begitupun pengalaman saya itu sebagai pembelajaran, sebagai seorang pemimpin harus sabar menghadapi permasalahan kasus-kasus yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Itu sebagai pedoman harus punya kesabaran dan juga punya taktik, artinya bagaimana kita bisa menasihati dalam kondisi yang seperti apa. Itu sebagai bahan pembelajaran evaluasi diri saya untuk bisa membimbing Bapak Ibu. Pak, makasih nih. Mungkin pertanyaan dari saya untuk Bapak tentang kasus-kasus yang dialami oleh Bapak selama di sekolah di sini ya Pak ya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.